orang Bugis mengatakan, kopurani talekja darekna sorogana pangalla ta'ala. Kebun-kebun surga sudah kita injak, maka seakan-akan kedekatan kita dengan surga, kedekatan genggaman. Maka bila ingin selalu dekat dengan surga, maka selalulah dan rajinlah hadir di taman-taman surga. Karena jarak antara surga dan tamannya sudah tidak terlalu jauh lagi. Fa ahlan bil jami', selamat datang untuk semuanya, para perindu surga, para perindu Al-Quran. Hani'an bikum wa marhaban bikum biwasiyati Muhammadin salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Ayuhal hadirun, setiap manusia setelah kematiannya akan kembali kepada Allah. Maka berbahagialah manusia yang ketika sepanjang hidupnya sudah tahu cara berjalan menuju Allah dengan cara yang benar. Dalam kehidupan ini hanya ada dua rasa, manis dan pahit, lezat dan getir, senang dan susah, suka dan duka, dan dua rasa ini menjadi warna yang wajib yang kita lewati setiap harinya. Maka ketika Allah bercerita tentang balasan, maka balasan dari kerja-kerja kita setiap hari hanya ada pada dua bentuk warna tadi. Akan ada kelezatan yang abadi, ataukah kesengsaraan yang juga tidak pernah mati. Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minkum illa waqad ulima makanuhu fil jannati huwa am fin nar." Tidak ada salah seorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlahir ke muka bumi ini kecuali telah ditetapkan dan telah ditentukan di mana tempat ia kembali. Di surga dia menuju ataukah ke neraka dia berkunjung. Ditanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya juga demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, ulima ismu abi, telah diketahui nama bapaknya, fulan bin fulan. Telah diketahui nama kabilahnya, Bugiskah dia, Makassarkah dia, Jawakah dia, demikian bentuk-bentuk penetapannya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sahabat ini menunjukkan hausnya mereka terhadap pengetahuan tambahan. Dan ini juga baik ketika ada kegamangan dan keburaman pada sebuah statement yang didasarkan dan disandarkan pada agama, penting untuk kita tanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua orang sudah ditentukan tempatnya di surga atau neraka, fabimal amalu idzan? Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Untuk apa lagi kita bekerja? Karena setiap kita sudah jelas akan kemana dia kembali. Ini pertanyaan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, kalian harus beramal, kalian harus bekerja, kalian harus melakukan sebuah upaya. I'malu likulli muyassarin lima khuliqa lahu, karena setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, Allah akan gagaskan untuknya seluruh kemudahan-kemudahannya. Allah akan bangunkan untuknya semua jalan-jalan yang tidak sulit berdasarkan tempat kembali.
Maka bila tempat kembalinya adalah surga, maka Allah akan meluruskan, memudahkan, memangkas semua aral-aral yang menghalangi dia untuk kecuali bisa sampai ke dalam surga Allahu Jalla wa'ala. Beramal, bekerja. Karena setiap kita selalu dimudahkan Allah berdasarkan tempat di mana kita akan kembali. Ayuhal hadiruna wal hadirat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu, beramallah kalian. Beramallah kalian. Bekerjalah kalian. Jangan menunggu dan masa bodoh dengan penetapan-penetapan tadi. Innamal a'malu bil khawatim." Karena amalan manusia itu ditentukan dengan apa endingnya, bagaimana finishingnya. Diminta selalu beramal agar kita konsisten selalu menjaga ritme amalan ini agar berkesinambungan. Maka amalan tidak berhenti kecuali setelah kita mati dan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa yang kita lakukan selama ini di muka bumi ini adalah amalan-amalan dan kerja-kerja yang baik untuk membangun rumah-rumah kita di surga. Masuk ke dalam surga impian semua orang. Namun hari ini kita akan membangun rasa cinta yang jauh lebih mendalam terhadap surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Dalam pepatah dikatakan, la mahabbata bila arafah, tidak kenal maka tidak sayang. Yang kita kenal tentang surga adalah gambaran sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang enak rasanya, pohon-pohon yang tunduk dengan buah yang didekatkan dengan jangkauan tangan kita, istri dan bidadari-bidadari yang cantik, rumah emas, dipan emas, tanah mutiara, debu-debu yang terbuat dari parfum dan kasturi. Itu yang kita bayangkan. Sehingga kadang kita mengatakan, ashtaqu ilal jannah, aku rindu untuk masuk ke dalam surga. Maka hari ini mari kita mengenal sejenak, mari kita mengenal sejenak, mengilmui sejenak objek terhebat dari rindu yang pernah kita buat di hati kita. Jikalau rindu kita besar, maka surga hari ini juga merindukan kita, insyaallah jalla wa ala. Maka wahai para perindu surga, mari kita sedikit berkeliling-keliling ke dalam surga agar kita dapat menambah kerinduan tadi, menggubah rindu dari kata-kata benda yang terlalu banyak kita iyel-iyelkan menjadi kata kerja yang nyata. Karena ibadah, amalan, semua ini adalah kata-kata benda yang ingin kita rubah menjadi kata kerja yang hebat. Ibadah, beribadah. Amalan, ini kata benda, kita rubah beramal. Ada gerakan memindahkan dia dari kata benda menjadi kata kerja yang nyata. Ini yang dimaksudkan oleh ayahanda kami, implementasi dan pengejawantahan. Maka orang-orang yang merindukan surga, jiwanya selalu mengarah dan tercurah kepada surga. Cemasnya selalu berdekatan dengan surga. Cintanya selalu berdekatan dengan surga.
ketika dia berpikir dan membangun khayalan-khayalan dan fantasinya, maka fantasinya juga adalah surga. Masya Allah. Maka sangat wajar, karena surga adalah polesan dan buatan Allah. Maka adakah yang pernah Allah buat dan mengandung sesuatu yang tidak indah? Semua ciptaan Allah adalah keindahan. Maka ketika bercerita tentang surga yang menjadi balasan bagi orang-orang yang beriman, maka kita yakinkan pastilah surga adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat menyamankan.